wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimatia Bella, NIM 2041050202082 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview 3 materi yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah, Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Materi yang pertama ialah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut juga dengan ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor pemerintah, perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Yang selanjutnya ialah siklus perekonomian 3 sektor. Yang pertama ialah pemerintahan. Pemerintahan memiliki pengeluaran berupa pajak bersih, misalnya pajak penghasilan atau pajak perusahaan. Yang kedua ialah pemerintahan. Pemerintahan mengeluarkan biaya kepada perusahaan, membeli barang produksi dari perusahaan, atau memiliki pengeluaran ke individu. Yang ketiga ialah rumah tangga. Pengeluaran kepada perusahaan, mengonsumsi atau membeli barang yang diproduksi perusahaan, pengeluaran kepada pemerintah, misalnya membayar pajak kepada pemerintah. Yang selanjutnya ialah campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Ketika ekonomi 2 sektor berubah menjadi ekonomi 3 sektor, maka akan menimbulkan perubahan. Yang pertama, penguatan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan RT. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena tidak ada hubungannya dengan perdagangan luar negeri, maka ekonomi 3 sektor dinamakan dengan ekonomi tertutup. Yang selanjutnya ialah efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah pajak sehingga pendapatan disposable sama dengan pendapatan dikurangi jumlah pajak. Karena pendapatan disposable turun karena membayar pajak, maka konsumsi dan tabungan juga akan turun mengikuti kepentingan pajak tersebut. Materi yang kedua ialah pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ialah pengertian pengangguran. Pengangguran atau bisa disebut juga dengan tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang selanjutnya ialah pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang siap bekerja namun sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang berdampak pada pengangguran tenaga kerja. Yang selanjutnya, pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Misalnya, karena kecilnya suatu perusahaan tapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Yang ketiga, pengangguran musiman merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terlibat pada musim-musim tertentu. Yang terakhir ialah pengangguran setengah menganggur, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan kerja tidak tersedia. Tenaga kerja ini mungkin hanya bekerja 1 atau 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam dalam sehari. Yang selanjutnya ialah pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran fiksional. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian naik turun sebagai gelombang perekonomian. Yang terakhir, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi pihak pencari kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan barunya. Yang selanjutnya ialah dampak dari pengangguran. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak.
Yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang ketiga, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Yang kelima, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Yang keenam, menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Yang selanjutnya ialah cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Selanjutnya, meningkatkan peredaran modal usaha. Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Memberikan penyuluhan ke masyarakat dan memberikan pelatihan sertifikat ke pencari kerja. Pengangguran dalam perspektif Islam. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam. Materi yang terakhir ialah kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau menaikkan pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan pemerintah ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mengalami kenaikan 5% per tahunnya. Karena nilai produksi semakin naik, pajak juga ikut tinggi. Dengan kebijakan pemerintah yaitu menurunkan pajak, maka yang terjadi kenaikan harga itu 5% menjadi 3%. Maka dengan ini kebijakan suatu negara menerapkan kebijakan fiskal. Yang kedua, mencegah pengangguran. Hubungan kebijakan fiskal dengan pengangguran yaitu ketika terjadi naiknya barang atau inflasi, maka adanya kenaikan itu daya beli masyarakat semakin mengurang, dan perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan. Yang ketiga ialah stabilitas harga. Ketika permintaan banyak, maka harga barang pun akan naik. Maka pemerintah melakukan kontraktif atau pemerintah akan menarik banyak mengenai suku bunga. Misalnya pemerintah memberikan suku bunga yang sedikit atau pemerintah akan memberikan suku bunga yang naik pada usaha yang sudah sukses atau mempunyai pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ialah mendorong laju inflasi. Yang dimaksud di sini adalah ketika pemerintah mengurangi pajak pada suatu sektor, maka pengusaha akan tertarik melakukan investasi. Dan yang terakhir ialah untuk menciptakan keadilan sosial. Pemerintah memberikan keadilan baik kepada pengusaha ataupun karyawan. Misalnya, kepada pengusaha, pemerintah memberikan pajak yang agak rendah. Kepada karyawan, pemerintah akan menaikkan dalam UMKM. Yang selanjutnya ialah fungsi-fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Dan yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir ialah pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik, atau pembangunan pendidikan atau kesehatan. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga barang yang terjadi adalah defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional atau pajak dalam ekonomi Islam dibebankan pada tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan jumlah dari barang tersebut. Yang terakhir ialah fungsi-fungsi kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.